Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan janji saya untuk pelengkap dari sistem sirkulasi, yaitu di bab 9 tentang ketentuan umum serta panduan yang bisa dijadikan oleh teman-teman dalam proses penentuan kode akhir. Di sini seperti biasa, kita siapkan dulu buku ICD-nya volume 1, 2, dan 3 versi 2016. Di sini saya akan tampilkan juga versi PDF aslinya. Jika pada video sebelumnya itu saya coba convert ke dalam Office gitu ya. Di sini saya akan tampilkan versi PDF yang asli. Kemudian juga saya akan tambahkan modul dari IFHIMA tahun 2018 yang nanti juga bisa dijadikan pedoman juga bagi teman-teman yang sedang belajar untuk proses pengkodengan bab ini. Oke, ini seperti biasa tampilan di ICD 10 versi PDF-nya ya. Ini volume satunya atau tabular list-nya versi 2016. Kemudian kalau untuk volume 2-nya itu tampilannya seperti ini. Ya, ini ICD 10 volume 2 manual instruction edisi ke-5 tahun 2016. Kemudian tadi sesuai dengan janji saya juga, saya pakai modul dari IFHIMA. Jadi ini learning modulnya nomor 6 tentang education module, itu Health Classification System of ICD-10 gitu. Di sini kita bisa panduan juga untuk teman-teman yang sedang belajar atau teman-teman mahasiswa. Oke, di sini tampilan pertamanya seperti ini. Kalau untuk yang learning modulnya itu ya, ini saya perlihatkan dulu. Ini adalah modul 6-nya Health Classification System ICD-10 Morbidity Coding ya. Di sini dikeluarkan oleh International Federation of Health Information Management Association. Di sini juga bisa dijadikan panduan yang tadi saya sebutkan. Kita langsung ke bab yang akan kita bahas, yaitu bab 9 terkait dengan sistem sirkulasi. Saya langsung next ke bahasannya bab ini ya, ada di learning module tadi. Kenapa kita pakai juga ini? Karena memang selain volume 2 juga kita tetap harus melihat perubahan-perubahan yang mungkin bisa terjadi dalam penggunaan ICD-10. Oke, ini ada ini dia, ini disease of circulatory system, ada chapter 9. Di sini disebutkan bahwa pada paragraf pertama disebutkan bahwa ditekankan bahwa pada bab ini itu klasifikasi penyakitnya itu adalah organ atau bagian tubuh atau pembuluh bagian tubuh, organ dan pembuluh darah yang terkait dengan sirkulasi pada darah atau sirkulasi darah dan getah bening. Jadi, tapi walaupun demikian tidak membahas tentang gangguan darah itu sendiri atau gangguan imunitas gitu, karena gangguan imunitas itu akan diklasifikasikan di dalam chapter 3. Kalau misalnya kita lihat itu di dalam daftar isi di volume 1 ya, itu juga sudah terlihat perbedaannya. Di sini kalau teman-teman buka volume 1, saya gak bolak-balik gak apa-apa ya, karena memang harus diperlihatkan juga. Jadi kalau yang sekarang kita bahas itu adalah disease of the circulatory system di sini gitu. Jadi tidak membahas tentang gangguan darah yang tadi sudah disebutkan, karena gangguan darah atau disease of the blood and blood forming organs serta bla 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 di immunity mechanism itu adanya di chapter 3. Ya, nanti akan dibahas di video lain ya, di luar dari sistem sirkulasi. Oke, kita next lagi ke paragraf yang kedua. Di sini disebutkan, kemarin saya dalam video 1 dan 2 menyebutkan, selalu mengingatkan bahwa kategori pada bab ini itu merupakan range dari I00 sampai dengan I99. Sangat penting katanya dan perlu diperhatikan ketika penggunaan kode dari chapter ini, karena penggunaan huruf I-nya itu looks like 1 gitu, sama seperti angka 1 gitu. Jadi ketika dituliskan itu harus betul-betul sesuai, harus betul-betul tepat, karena bisa jadi jangan sampai membingungkan ketika pembaca itu melihat kode akhir ini I atau 1 ya gitu. Oke, next blok pada I00 sampai dengan I02 dan I05 sampai dengan I09 adalah untuk penyakit jantung nih, chronic rheumatic heart disease versi bahasa Inggrisnya. Kalau di bahasa Indonesia kali itu berarti penyakit jantung rematik akut maupun kronik ya. Ini sangat penting untuk note that the ICD classification assumes. Jadi ini beberapa istilah itu, klasifikasi dalam ICD itu sering sekali mengasumsikan bahwa kebanyakan penyakit katup itu adalah rematik. Itu definisinya seperti itu. Coders need to read and understand the instructional notes. Contohnya exclusion and inclusion notes gitu, carefully to ensure that the correct codes are assigned. Jadi ini ditekankan lagi bahwa coder ketika
proses pencarian kode akhir itu harus membaca dengan seksama dan paham tentang penggunaan instruksi catatan instruksinya. Contohnya ada exclusion, ada inclusion notesnya di di video pertama dan kedua juga ketika kita membedah di tabularis itu kelihatan mana yang ada keterangan exclude dan include-nya. Kemudian untuk menentukan bahwa itu adalah kode yang tepat ditetapkan dalam kondisi tersebut. Kemudian gangguan pada disorders of the aortic valve are included in this block regardless of whether they are specifically documented as rheumatic or not gitu. Jadi di sini disebutkan bahwa gangguan katup aorta termasuk dalam blok ini terlepas apakah hal itu secara khusus didokumentasikan sebagai rematik atau tidak gitu kan, seperti itu. Kemudian, oke ini sudah paham ya teman-teman ya. Kemudian di paragraf selanjutnya disebutkan bahwa hipertensi dan gangguan hipertensi, ini hypertension and hypertensive disorder akan ditemukan pada kode atau pada blok I10 sama dengan I15 ya. Kemudian tidak ada perbedaan antara hipertensi itu didokumentasikan sebagai malignan atau didokumentasikan sebagai benign gitu kan. Karena kode pada karakter ketiga itu mengidentifikasi jenis hipertensinya, the type of hypertension-nya gitu. Apakah itu primer atau sekunder atau terkait dengan penyakit jantung atau ginjal atau kombinasi di duanya. Di sini disebutkan apakah dia primary, secondary, or associated with heart or renal disease or a combination. Jadi itu ya. Apakah dia primer atau sekunder atau dia berasosiasi atau berkait dengan jantung atau ginjal, penyakit ginjal atau kombinasi di antara keduanya. Saya tekankan lagi. Kemudian pada karakter keempat gitu, ini merupakan keberadaan gagal jantung atau gagal ginjal yang diklasifikasikan. At the fourth character level, the presence of heart failure or renal failure is classified. Itu ya. Itu panduannya. Kemudian next selalu diingatkan oleh modul 6 ini bahwa kita juga harus melihat pada volume 1 tabula list, kemudian read the note relating to kategori of I20 sama dengan I25 IHD ischemic heart disease. Itu ada istilah baru ya. Jadi harus melihat juga ke tabula listnya. Kemudian ini berikutnya adalah ketika kita akan mengcoding atau mengkode dari kode morbiditas atau catatan rumah sakit hospital record gitu kan. The classification state that the duration of the IHD itu tadi ischemic heart disease is the period of time between the start of the ischemic episode and the time of admission to hospital. Jadi di sini disebutkan ketika nanti proses mengkode morbiditas atau catatan rumah sakit itu klasifikasi yang menyatakan bahwa durasi terjadinya IHD itu adalah periode waktu antara between the start of ischemic episode, dimulainya episode ischemic dan waktu masuk ke dalam rumah sakit, time to admission to hospital, itu harus diperhatikan. Kemudian berbeda lagi di paragraf selanjutnya itu, berbeda lagi ketika kita akan mengcoding kasus mortalitas atau sertifikat kematian, karena durasinya itu yang akan dihitung adalah ini calculate at the time elapsed between the start of ischemic episode and the time of death. Jadi ini dilihatnya itu adalah waktu yang berlalu ya, elapsed, kemudian antara awal episode ischemic dan waktu kematian. Itu berbeda ya definisinya. Kemudian di sini catatan lebih lanjutnya coba dilihat di halaman 425, katanya volume 1 tabula list under kategori, di bawah kategori I21 yang memberikan definisi bahwa di sini memberikan definisi infak miokard akut atau acute myocardial infarction. Kemudian definisi ini mengidentifikasi ya. Selanjutnya di kalimat selanjutnya definisi ini menunjukkan bahwa kondisi yang durasi 4 minggu. Di sini ada nih 4 weeks gitu kan, atau kurang dari onset, less from the time of onset can be considered acute for the purposes of assign the correct code. Jadi di sini disebutkan bahwa durasi 4 minggu atau kurang dari onset itu dapat dianggap akut untuk tujuan pemberian kode yang betul katanya ya. Kemudian tentu saja, di sini sebutkan tentu saja jika dokter mendokumentasikannya itu infak myocardial infection itu as akut atau infak miokard sebagai akut itu dengan tidak ada catatan yang lain gitu kan. Jadi tidak ada, maka
Jika tidak ada catatan lain, maka berarti diasumsikannya itu diklasifikasikannya dengan cara yang sama atau dengan metode yang sama. Kemudian paragraf selanjutnya ini adalah untuk pasien yang menderita second ini. For patient who suffer a second or subsequent myocardial infarction within 4 weeks. Jadi ini kalau ketika dia pasien yang menderita myocard infarktnya itu kedua atau berikutnya, ya di sini ya, second or subsequent setelah kejadian aslinya ya, within 4 weeks of their original infarction, this can be classified to kategori I22. Jadi ini maksudnya ketika pasien itu sudah mengalami infark miokard yang kedua atau berikutnya subsequent gitu kan dalam waktu durasi 4 minggu setelah infark aslinya, maka diklasifikasikannya itu ke dalam kategori I22 gitu. However, gitu kan, namun penting untuk diingat, it is important to remember that if the ME is defined as chronic or has a duration of more than 28 days, then I25.8 other forms of chronic ischemic heart disease will be assigned. Nah, oke. Jadi namun katanya beda lagi kejadiannya ketika myocardic MI-nya itu atau myocardial infarction-nya itu didefinisikan sebagai kronis atau memiliki durasi lebih dari 28 hari katanya. Maka itu akan diberikan kodenya itu adalah I25.8, yaitu kategorinya di other. Other forms of chronic ischemic heart disease itu sebagai kode yang ditetapkannya. Kemudian selanjutnya ada kondisi lain lagi, if a myocardial infarction is described as old or healed, berarti ini myocardial infarction-nya sudah lampau ya, karena dia ada kata-kata old or healed atau sudah sembuh gitu kan. Maka yang diambil itu adalah I25.2, yaitu old myocardial infarction sebagai kode yang ditetapkannya gitu ya, jadi dilihat. Kemudian the instructional notes guide the coder should have with assignment of the correct ICD-10. Jadi ini panduan instruksinya itu yang akan memandu para coder dan memberikan bantuan ketika akan menentukan kode akhir. Jadi ada beberapa not yang akan digunakan juga sebagai panduan coder ketika menentukan kode akhir. Kemudian selanjutnya itu adalah refer to ICD-10 volume 2 instruction manual page 168 sampai 169 for main condition rules relating to this chapter. Jadi sekarang kita buka, tadi setelah selesai dari modul yang education module di IFHIMA, kita coba, karena di sini juga ditunjukkan untuk refer to ICD-10 volume 2, berarti kita juga buka di ICD volume 2-nya di instruction manual halaman 168 sampai 169. Kita buka ya, di sini saya juga sudah menyiapkan. Ini tampilan buku ICD volume 2-nya, tadi ditunjukkan sudah lihat di halaman 168, kita langsung skip. Ini masuk ke, sorry kelewat. Belum. 168. Wait, di sini ada. Nah, sini sebetulnya ini sudah jelas ya bahwa penggunaan dari ICD itu selalu beruntun gitu, selalu berkesinambungan gitu antara satu buku dengan buku yang lainnya. Jadi tadi sudah ditunjukkan ke sini. Ini masuk ke specific notes. Kalau judulnya dilihat di atasnya itu, ini adalah kategori penggunaan di specific note per chapter. Jadi bisa dibahas untuk penggunaan kasus morbiditasnya terkait bab tersebut. Di sini tadi dirujuk di halaman 168 sampai 169 kita sudah ketemu. Di sini ada chapter 9 disease of the circulatory system ya, terkait dengan penggunaan tersebut. Di sini disebutkan ada 2 kode, ada I15 POINDAS secondary hypertension dan yang kedua adalah I69 POINDAS sequel of cerebrovascular disease. Di sini disebutkan untuk yang I15 POINDAS bahwa kode ini tidak digunakan, not to be used as preferred code of the main condition, tidak bisa digunakan untuk sebagai sebagai kondisi utama atau main condition jika ada penyebab lain yang tercatat gitu kan. Unless the episode of care was mainly for the hypertension, kecuali episode of care-nya atau misalnya alasan untuk dirawatnya memang murni tentang terkait dengan hipertensinya itu. Ketika kita mengkode atau ketika kita menemukan penyebab lainnya dari kejadian ini, maka I15 POINDAS ini digunakan juga sebagai optional additional code. Jadi ini bisa dijadikan sebagai kode tambahan.
Kita lihat di I69 sequel of cerebrovascular disease, ini juga sama ketentuannya, dia tidak bisa menjadi kode main condition atau kondisi utama jika ada nature of residual condition is record. Jadi ada kondisi lain alamiah yang menjadi alasan dalam residu tuh gejala sisanya tercatat, ada kondisi gejala sisa lain yang tercatat gitu kan. Tapi ketika nanti menemukan ada coding the residual condition-nya atau ketemu alasan utama dari gejala sisanya itu apa, maka I69 ini bisa dijadikan sebagai optional additional code atau kode tambahan. Mungkin itu untuk video kali ini sudah selesai ketentuan yang gangguan pada bab sirkulasi. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman juga untuk dalam proses belajar maupun penentuan kode akhir di teman-teman fasilitas pelayanan kesehatan. Terima kasih.